350 tahun lamanya, Belanda menjajah Indonesia selama 3,5 abad itu pula. Bangsa Indonesia tidak lagi mengenali negerinya sendiri dan tidak lagi memikirkan kepentingan bersama. Belanda sudah berhasil memecah belah persatuan, mencerai-berai bangsa Indonesia ke dalam kelompok-kelompok kecil yang lemah. Tidak diperbolehkan kita berkumpul dan bersatu. Tidak ada kesempatan untuk berunding, memahami keadaan bangsa. Belanda tak pernah menyangka bahwa kebijakan politiknya itu justru menjadi tonggak awal kebangkitan bangsa Indonesia untuk bersatu melawannya. Pada masa itu, untuk keperluan pendidikan pemerintahan Hindia Belanda bahkan mendirikan gedung-gedung sekolah, salah satunya Gedung Stovia yang ada di Batavia, sebutan Jakarta masa itu. Banyak pemuda Indonesia yang memanfaatkan kesempatan ini untuk menempuh pendidikan sehingga lahirlah pelajar-pelajar bahkan mahasiswa baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Banyak pemuda Indonesia yang mendapatkan pola pendidikan barat justru membuka pikiran mereka akan kemerdekaan. Buah dari pemikiran itu, Sutomo mendirikan sebuah organisasi pemuda bernama Budi Utomo pada 20 Mei 1908. Yang kemudian diperingati Hari Kebangkitan Nasional. Gaungnya terdengar hingga seluruh tanah air dan menginspirasi lahirnya organisasi-organisasi dan partai-partai baru seperti Sarekat Dagang Islam yang menjadi Sarekat Islam pimpinan Cokroaminoto, Partai Politik Indispartij oleh R.M. Suwardi Sudjurningrat atau yang disebut Ki Hajar Dewantara, Cipto Mangunkusumo dan Dawes Dager, Trikoro Darmo yang dipakarsai oleh Satiman Widjojo Sanjoyo yang kemudian berubah nama menjadi Jong Java. Dari timur lahir Jong Ambon, Jong Cilebes, Sekar Rukun, dan pemuda kaum Betawi. Sementara itu, tokoh Perhimpunan Indonesia di negeri Belanda juga tidak ketinggalan membuat pergerakan. Pengaruh Perhimpunan Indonesia di negeri Belanda terhadap pergerakan kebangsaan di tanah air ternyata sangat besar, terutama melalui majalahnya yang bernama Indonesia Merdeka. Koran. Assalamualaikum, Mas. Koran, Mas. Waalaikumsalam. Iya, Mas. Koran, Mas. Iya, Mas. Sekarang lagi ada berita hangat apa, Mas? Ini ada majalah dari Perhimpunan Indonesia di negara Belanda. Perhimpunan ini terbit dari sebuah majalah yang berjudul Indonesia Merdeka. Mas. Oh iya, Mas. Boleh, makasih. Makasih, Mas ya. Baiklah, saya pamit ke rumah yang lain dulu ya, Mas ya. Assalamualaikum. Oh iya, Mas. Waalaikumsalam. Koran. Mas, ini ada majalah yang lagi hangat di negeri Belanda. Ini bagus sekali, bahkan negara Belanda saja sudah memiliki semangat untuk persatuan Indonesia. Kita harus segera ada pergerakan untuk Indonesia merdeka. Benar sekali, kita yang ada di Indonesia harus ada pergerakan yang berarti Indonesia harus merdeka, Indonesia harus bersatu. Menurutmu bagaimana jika saya mengadakan pertemuan mengenai hal ini demi kemajuan bersama? Menurut saya sangat setuju. Baiklah, saya akan mengurus pertemuan kali ini. Isi majalah tersebut memberikan dorongan semangat kepada organisasi-organisasi pergerakan yang ada waktu itu yang masih bersifat kedaerahan. Mereka kemudian sepakat untuk mengadakan Kongres Pemuda Indonesia pertama pada 15 November 1925. Diadakanlah pertemuan yang dihadiri oleh Jong Java, Jong Sumatera Bon, Jong Ambon, Jong Batak Bon, pelajar Minahasa, Sekar Rukun, dan peminat perorangan untuk membentuk panitia Kongres Pemuda pertama. Kongres Pemuda pertama akhirnya dapat dilaksanakan dan sesuai dengan rencana pembukaan dilaksanakan 30 April 1926 dan berakhir 2 Mei 1926. Kongres dihadiri oleh wakil-wakil dari organisasi kepemudaan yang ada. Tetapi karena undangan yang disebar itu memang terbatas, Kongres Pemuda pertama itu hanya dihadiri 100 orang. Di antara undangan yang hadir itu terdapat pula Visban seorang komisaris. Kepala adalah dalam rangka memantau jalannya Kongres.
Belanda sangat khawatir kalau kongres tersebut dijadikan ajang untuk mengecam segala kebijakan pemerintahan kolonial Belanda. Pada tanggal 2 Mei 1926, berakhirlah acara ceramah dan tanggapan-tanggapan dari peserta sidang. Acara kemudian dilanjutkan dengan sidang panitia perumus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putra-putri Indonesia dan semua yang hadir di sini, atas nama Panitia Kongres Pemuda yang pertama, saya ucapkan selamat datang pada Anda semua. Sebagai pejuang-pejuang kemerdekaan tanah air bangsa kita, dan sebagai pribadi yang menampilkan perhatiannya terhadap kemerdekaan tanah air Indonesia, Anda semua sudah memudahkan langkah-langkah untuk mengunjungi Kongres Pemuda ini. Sungguh suatu perbuatan yang patut dihargai. Di kongres ini adalah sebagai tonggak sejarah bagi para pemuda yang harus bersatu padu jika ingin mencapai tujuan milik kita bersama, yaitu kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Dengan ini saya akhiri pidato saya. Amat saya harapkan agar kongres ini menyuarakan generasi Indonesia yang kelak terpanggil untuk bekerja, berkarya, berjuang, dan mati untuk memerdekakan nusa dan bangsa. Saya Muhammad Tabrani berterima kasih kepada hadirin anggota kongres yang telah hadir. Kita semua tahu bahwa bangsa kita telah dijajah oleh bangsa lain. Maka dari itu kita harus terbebas dari segala bentuk penjajahan ini. Dengan persatuan dan kesatuan kita dapat mengalahkan para penjajah. Semoga dengan kongres ini kita semua dapat berjuang memerdekakan bangsa Indonesia. Merdeka! Merdeka! Untuk hadirin, izinkan saya menyampaikan rumusan saya, yaitu sebagai berikut. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Melayu. Saya setuju dengan rumusan Anda untuk bait pertama dan kedua. Namun, bait ketiga saya tidak setuju. Karena yang pertama dan kedua sudah menggunakan istilah Indonesia. Kenapa yang ketiga tidak digunakan istilah yang sama? Apa tidak sebaiknya bait ketiga itu berbunyi, ketiga kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Saya sangat setuju dengan usulan Bapak Muhammad Tabrani. Lebih baik menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Saya masih keberatan atas usul perubahan itu. Saya tetap bertahan dengan usulan saya. Baiklah, walaupun rumusan masih belum bisa diterima, kongres harus tetap ditutup sesuai dengan jadwal kegiatan yang sudah disusun. Walaupun begitu, saya sampaikan bahwa kongres pertama ini sungguh telah berhasil dan dapat menjadi titik tolak bagi kongres-kongres pemuda berikutnya pada tahun yang akan datang. Kongres Pemuda Indonesia merupakan cetusan kebulatan tekad angkatan muda dalam merintis terwujudnya persatuan bangsa Indonesia. Tetaplah bersatu untuk menjadikan Indonesia merdeka. Sampai jumpa di kongres yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Rintisan yang telah dilakukan oleh Muhammad Tabrani dan kawan-kawannya ternyata tidak sia-sia. Sebab gagasan untuk menyelenggarakan Kongres Pemuda Indonesia yang kedua segera bergaung. Gagasan itu muncul dari Sugondo Joyopuspito, pemimpin Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau yang disebut PPPI. Sugondo Joyopuspito yang memimpin PPPI dari tahun 1927 berhasrat melanjutkan kegiatan yang telah dirintis oleh Muhammad Tabrani dan kawan-kawan dengan mengadakan Kongres Pemuda Indonesia kedua. Ini sekali mengadakan kongres kedua untuk melanjutkan misi pada kongres pertama yang belum tercapai. Apa Anda sudah memikirkan hal ini sebelumnya? Setelah kongres pertama, saya sudah berpikir ini akan berlanjut. Jika dilihat dari Kongres Pemuda pertama, memang harus ada Kongres Pemuda kedua, karena masih ada beberapa yang masih belum tercapai kesepakatannya. Selain itu, untuk peserta yang datang di sini juga belum bisa memenuhi target. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan lagi untuk evaluasi dari pelaksanaan Kongres Pemuda pertama. Pelaksanaan kongres pertama juga turut kita apresiasi karena pelaksanaannya sudah memberi dobrakan untuk persatuan Indonesia. Iya, benar sekali. Sebelum kita evaluasi, kita harus memberikan apresiasi yang sangat besar kepada Tabrani dan kawan-kawannya. Itu juga membuat saya untuk berhasrat melanjutkan kegiatan Kongres Pemuda kedua nanti. Baiklah, saya memohon bantuan pada
kalian untuk membicarakan ini lebih dalam supaya kita dapat melaksanakan secara maksimal dan mencapai tujuan bersama. Baiklah, saya yakin kawan-kawan juga setuju dengan hal ini. Langkah selanjutnya, mari kita bentuk panitia untuk Kongres Pemuda kedua. Sebelum membentuk panitia, alangkah baiknya kita menghubungi tokoh-tokoh yang mempunyai pengaruh besar. Menurutmu siapa mereka? Sunario dan Sunarto. Beliau adalah tokoh-tokoh yang pernah bergabung dalam organisasi Perhimpunan Indonesia di Belanda. Baiklah, saya akan menghubungi Sunario dan Sunarto. Selain mereka berdua, saya juga akan menghubungi Sumarto yang dulu pernah menjadi wakil ketua panitia pada kongres pertama. Saya, Sunario dan Sunarto akan menjadi penasehat hukum pada Kongres Pemuda 2 kali ini. Baiklah. Assalamualaikum Sunario, ini Sugondo Joyo Puspito. Waalaikumsalam, ya Sugondo. Bagaimana kabar di Indonesia? Alhamdulillah semakin baik. Saya membawa kabar baik untukmu dan kawan-kawan yang ada di sana, terutama Anda dengan Sunarto. Saya dan kawan-kawan di sini mempunyai hasrat untuk mengadakan Kongres Pemuda kedua. Saya menghubungi dalam rangka mempercayakan Anda dengan Sunarto dan beberapa kawan-kawan di sana untuk menjadi penasihat hukum dalam Kongres Pemuda kedua ini. Hal ini sudah sering saya bicarakan dengan Sunarto. Dan hal ini sangat kami dukung jika kawan-kawan yang ada di Indonesia ingin mengadakan Kongres Pemuda kedua. Jika kami yang ada di sini sangat dibutuhkan, kami selalu siap demi persatuan Indonesia yang merdeka. Apapun akan kami lakukan demi itu. Baik, terima kasih banyak jika kawan-kawan di sana merespon dengan baik akan hal ini. Untuk selanjutnya akan kami hubungi bagaimana perkembangannya. Baik, terima kasih. Semoga apa yang kita harapkan selalu diberi kekuatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin, sampai jumpa kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kita mendapat dukungan dan respon yang baik dari kawan-kawan di Belanda. Alhamdulillah. Besok saya akan ke tempat Sumarto untuk membahas hal ini. Berkat usaha yang gigih dari Sugondo Joyo Puspito dan kawan-kawan pada bulan Juni 1928, berhasil dihimpun 8 organisasi pemuda dan 1 organisasi pelajar untuk mengadakan pertemuan dan musyawarah. Organisasi-organisasi tersebut adalah Jong Java, Jong Sumatera Bon, Jong Celebes, Jong Ambon, Jong Patak Bon, Jong Islamitin Bon, Pemuda Kaum Betawi, Pemuda Indonesia, dan Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah hadir pada pertemuan kali ini. Kehadiran setiap organisasi pemuda yang ada adalah kekuatan yang sangat besar akan terciptanya kesatuan dan persatuan. Pertemuan ini bukan berarti tanpa ada latar belakang masalah seperti yang tercantum dalam undangan. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hasrat mengadakan Kongres Pemuda kedua yang akan menjadi tonggak persatuan dan kesatuan nasional dan menuju Indonesia merdeka yang sudah sering kita dengar mengaum di seluruh penjuru Indonesia. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada hadirin untuk waktu dan tempat dapat digunakan secara baik. Baiklah, sebelumnya saya mohon kepada hadirin untuk menyebut nama dan nama organisasi yang diwakilkan. Saya Sugondo Joyo Puspito, perwakilan dari Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Saya Amir Syarifuddin, perwakilan dari Jong Batak. Beta Lemena, perwakilan Jong Ambon. Saya Johan M. Chai, perwakilan dari organisasi Jong Islamitin Bon. Saya Muhammad Yamin, perwakilan dari Jong Sumatera. Terima kasih kawan-kawan sudah ternyata telah hadir dari 9 organisasi yang akan membawa persatuan dan kesatuan nasional. Menurut saya yang pertama harus dibahas adalah panitia Kongres kedua kali ini. Baiklah, untuk panitia kita sesuaikan dengan organisasi yang ada dan saya menyusun beberapa komponen kepanitiaan, diantaranya ketua, wakil sekretaris, bendahara, pembantu 1 sampai dengan 5 dan penasehat yang berasal dari Perhimpunan Indonesia di negeri Belanda. Karena saya memiliki hasrat yang besar, izinkan saya menjadi ketua panitia kali ini. Beta siap menjadi wakil ketua panitia. Saya siap menjadi sekretaris. Saya siap menjadi bendahara. Baiklah, secara berturut-turut saya tunjuk menjadi pembantu 1 sampai dengan 5. Johan M. Chai, Koco Sungkono, Sendu, Cileimena, Rohyani. Untuk penasehat sudah kami siapkan, yaitu Sunario SH,
Sartono SH, M. Nazif SH, Arnold Mononutu. Setelah melalui rapat-rapat lanjutan, akhirnya diputuskan bahwa Kongres Pemuda kedua akan diselenggarakan pada tanggal 27 Oktober dan 28 Oktober pada tahun 1928. Selama 2 hari itu, acara akan diisi dengan 3 kali rapat umum yang diikuti segenap peserta Kongres. Acaranya adalah ceramah-ceramah yang kemudian diikuti dengan pandangan umum dari peserta Kongres. Persiapan-persiapan menjelang Kongres terus dilakukan, seperti gedung-gedung yang akan dijadikan tempat kegiatan Kongres dan materi serta siapa saja yang ceramah. Ada 3 gedung yang digunakan, yaitu yang pertama, Gedung Persatuan Pemuda Katolik untuk pembukaan Kongres pada tanggal 27 Oktober 1928. Yang kedua yaitu Gedung Bioskop Jawa Timur untuk rapat umum kedua pada tanggal 28 Oktober 1928. Yang ketiga yaitu Gedung Langan Siswa yang disebut juga Gedung Indonesia untuk acara rapat umum ketiga dan keempat pada tanggal 28 Oktober 1928. Materi yang diberikan ada 4 materi, yaitu yang pertama, Persatuan dan Kesatuan Indonesia dengan penceramah Muhammad Yamin. Yang kedua yaitu Pendidikan dan Kebangsaan Indonesia dengan penceramah Nona Purnomo Wulan, S. Mangun Sarkoro, dan Ki Hajar Dewantoro. Yang ketiga yaitu Pergerakan Pandu Indonesia dengan penceramah T. Ramelan. Yang keempat yaitu Pergerakan Pemuda Indonesia dan Pergerakan Pemuda Luar Negeri oleh penceramah Sunario SH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para hadirin. Perkenalkan, saya Ketua Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia Subondo Joyo Puspito. Terima kasih kepada kalian yang telah hadir pada Kongres Pemuda kedua ini. Pada Kongres Pemuda pertama kita masih belum menemukan kata sepakat. Kita merupakan bangsa yang terjajah, bangsa yang ingin merdeka. Kita harus segera melaksanakan Kongres Pemuda kedua kali ini. Para hadirin dari berbagai daerah harus bersatu untuk tujuan kemerdekaan Indonesia. Kita Lemina perwakilan dari Pemuda-Pemudi Ambon setuju dengan persatuan ini. Saya Amir Syarifuddin, perwakilan dari Jong Batak, setuju dengan persatuan ini. Saya selaku perwakilan dari Jong Sumatera setuju atas adanya persatuan ini. Kulo dari Jong Java setuju dengan persatuan ini. Saya Johan M. Cai, perwakilan dari Jong Islamitin Bon, setuju dengan persatuan ini. Baiklah, telah disepakati adanya persatuan dan kesatuan Indonesia. Jati diri kita sudah dicuri oleh bangsa lain. Para pemuda-pemudi negeri harus bersatu untuk melawan para penjajah. Baiklah, saya akhiri pertemuan kali ini. Indonesia merdeka! 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 Selama percakapan, diam-diam Muhammad Yamin mencatat dan meringkas apa yang didapat dari hasil rapat tersebut. Baiklah, hasil dari Kongres Pemuda kali ini telah disepakati oleh pemuda-pemudi dari Jong Java, Jong Ambon, Jong Batak, dan Jong Islamitin Bon. Telah disepakati bahwa kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Dengan diputuskannya hasil rapat kali ini, maka diwajibkan untuk setiap pemuda di Indonesia bersatu. Penyampaian hasil rumusan, para hadirin perkenalkan Pak Geodo Supratman yang mempersembahkan sebuah lagu mengenai bangsa kita Indonesia. Terima kasih karena telah diberikan kesempatan untuk menyampaikan karya saya. Karya saya ini berjudul Indonesia Raya.
sana aku berdiri jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru Indonesia. Terima kasih Saudara W.R. Supratman, sungguh lagu yang indah dan hikmat. Sekali lagi beri tepuk tangan untuk beliau. Baiklah, hasil dari keputusan Kongres Pemuda kali ini telah disepakati oleh para pemuda Indonesia. Memutuskan pertama, kami putra-putri Indonesia mengaku tumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kedua, kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Dengan diputuskannya hasil dari kesepakatan ini, maka diwajibkan untuk setiap perkumpulan-perkumpulan di Indonesia untuk memakainya. Saya kembalikan ke Muhammad Yamin. Sebelum kita akhiri Kongres Pemuda kedua kali ini, marilah kita mengucapkan Sumpah Pemuda bersama-sama. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia Kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. bahasa Indonesia. Tibalah akhirnya pada pembacaan hasil putusan Kongres Pemuda yang kedua. Hari itu 28 Oktober 1928. Seluruh organisasi pemuda melebur dalam satu wadah bernama Indonesia Muda. Hari itu 28 Oktober 1928, Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, Jong Java, Jong Sumatera Bon, Jong Batak Bon, Jong Islameten Bon, Jong Celebes, Jong Ambon, Sekar Rukun, dan pemuda kaum Betawi melebur menjadi satu Indonesia Muda dan tersatukan oleh satu ikrar bernama Sumpah Pemuda. You got me jumping like boom shakalaka boom shakalaka boom boom shakalaka boom shakalaka boom boom shakalaka shakalaka. Janji nggak ngejar bocil bencong. Esta afición está para vosotros. Mas, ini ada berita yang lagi hangat di negeri Belanda. Dilempar gelombang, dilemparkan angin gila. Perhimpunan Indonesia di negara Belanda. Perhimpunan ini terbit dari sebuah majalah yang berjudul Indonesia Merdeka. Oh iya mas, gak apa-apa. Oh dari mana? Dari matamu kulai. Putra-putri Indonesia dan semua yang hadir di sini atas nama panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para hadirin. Perkenalkan saya Ketua Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia Sugondo Diro Puspito. Terima kasih. Sebuah lagu tentang bangsa kita, tanah air kita, Indonesia.
Sunario, ini sok gondok. So much again, I can't think of a time that you weren't there. I know that I'd be lying if I. Gimana perasaan aku sakit? Sakit. Ayo. Ya gak kedengeran suaranya. Ya wes ayo. Ayo Re. Ayo. Ayo. Wis gak usah ayo. Perasaan aku sakit. Ingin sekali mengadakan kongres kedua. Harusnya tuh dijaga dengan benar. Apa Anda sudah memikirkan? Sayang, kamu juga sayang. Menurut pendapat saya, kunci kemenangan adalah Jawa. Siapa bisa menguasai Jawa, itulah yang menang. Jadi Jawa adalah kunci. Cerita kita takkan seperti di layar-layar kaca. Gemas romantis tak masuk logika. Cerita kita kan berjalan perlahan dan sederhana. Saling mengerti hanya lewat bicara. Teng 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 teng. Kita takkan seperti di layar-layar kaca. Thought we were holding on, aren't we? You and me got a whole lot of history. Ooh. We could be the greatest team that the world has ever seen. You and me got a whole lot of history. So don't let it go, we can make some more, we can live forever.